LP Kerobokan, tim kuasa hukum March Vini Handoko Putra yang disebut-sebut sebagai bos BKR Bali Kuta Resort angkat bicara. Tim kuasa hukum Handoko dari Sandy Wenas Ugroseno and Partner yang juga mantan Wakapolri membantah kliennya melakukan penggelapan dan pemalsuan sejumlah aset berupa apartemen seperti yang dituduhkan oleh penyidik Polda Bali. Setelah ditahan, tersangka kasus dugaan penipuan March Vini Handoko telah dilimpahkan penyidik Polda Bali. Setelah ditahan, tersangka kasus dugaan penipuan March Vini Handoko telah dilimpahkan penyidik Polda Bali ke Kejati Bali yang diteruskan ke Jari Denpasar untuk segera disidangkan. Namun tim penasihat hukum Handoko dari kantor hukum Sandy Wenas Ugroseno menegaskan terkait kasus yang membeli kliennya sangat menarik karena diindikasi kuat ada upaya manipulasi oleh penyidik Polda Bali. Diungkapkan Handoko yang kasusnya sudah di SP3 saat diperkarakan oleh terlapor Nasrun Radi. April 2012 lalu melaporkan Bali kasus tersebut ke Dipropam dan Kapolri pada Oktober 2013. Pada saat bersama, Handoko juga dilaporkan ke Polda Bali oleh Susanti Agustina dan Suryanti Fitriani dengan kasus penipuan hingga menanggung kerugian 1 miliar rupiah. Namun berdasarkan hasil audit investigasi Kadipropam Maret lalu ternyata menyimpulkan adanya rekayasa penyidik dengan menyembunyikan fakta hukum terhadap penanganan kasus Handoko. Mantan Wakapolri ini mengakui upaya manipulasi tersebut termasuk mafia kepailitan di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengajukan penangguhan penahanan dan akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung sekaligus berharap masyarakat bisa melek hukum agar tidak ada lagi yang tertimpa kasus seperti Handoko. Saya katakan bahwa saya juga kecewa dengan penanganan Polda Bali itu kepada Kapolri. Ya kan? Yang kedua ya upaya hukum berikutnya ya seperti kewenangan rekan saya pengacara mencoba penangguhan dulu Pak, di tingkat kejaksaan atau di pengadilan artinya. Dan di kejaksaan juga kita kepada jaksa agung supaya ini bisa diekspos dulu. Apa langkah terbaik? Apakah tetap kejaksaan sama kan saya juga punya kewenangan untuk menghentikan atau tidak bisa menuntut orang ini walaupun sudah diajukan itu aja. Mafia kepailitan hanya bermodal sedikit sekitar 2 miliar dengan bekerja sistematis bisa merebut aset yang dimiliki oleh Handoko. Selain itu, dari penetapan Handoko dari DPO sampai dikabarkan ditahan oleh penyidikan Polda Bali sangat tidak profesional. Padahal dari tata cara pengaduan masyarakat sebelumnya harus menetapkan langkah penyelidikan, namun sudah ditetapkan tersangka. Padahal kasus ini merupakan kasus perdata murni dan bukan merupakan kasus pidana. Yang dikeluarkan tadi fakta sebenarnya dimanipulir. Hubungan pelapor dan terlapor itu hubungan perdata jelas. Mereka udah dimanipulir ini. Polisi jangan tutup mata kan. Saya kalau ketemu Kapolda Bali katanya polisi membuat terang. Tapi setelah ini saya pikir kok malah membuat gelap kan keliru. Surnataka dan Kadek Putra Bali TV. Dan pemirsa berikut kita simak perakiraan cuaca sejumlah kota besar.